Ukraina dan Rusia melakukan pertukaran tawanan perang terbesar mereka sejak dimulainya konflik pada tanggal 24 Februari tahun 2022, kata Markas Besar Koordinasi Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Lewat kesepakatan ini, sekitar 215 warga Ukraina, termasuk 124 prajurit kembali ke rumah, kata badan tersebut. Di antara tawanan perang yang dibebaskan adalah prajurit dari resimen Azov yang berjuang untuk pabrik baja Azovstal Mariupol. Kemudian ada juga pasukan dari Angkatan Laut Ukraina, Layanan Keamanan Negara, Layanan Bea Cukai Negara dan badan-badan lainnya. Selain itu, 2 warga sipil dibebaskan di bawah pertukaran. Demikian dikutip dari laman Xinhua, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengatakan bahwa 10 warga negara asing dibebaskan dari tahanan Rusia di bawah kesepakatan pertukaran. Ukraina dan Rusia melakukan pertukaran tahanan pertama mereka pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Sebelumnya, pemungutan suara untuk referendum di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia dimulai pada Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Momentum ini diperkirakan akan digunakan Rusia untuk membenarkan pencaplokan 4 wilayah. Seorang pejabat Ukraina melaporkan bahwa pemungutan suara ini bersifat wajib, dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Referendum telah secara luas dikutuk oleh Barat sebagai tidak sah dan merupakan awal dari aneksasi ilegal. Pemungutan suara di 4 wilayah provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhia, yang mewakili sekitar 15% wilayah Ukraina, akan berlangsung dari Jumat hingga Selasa. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengumumkan minggu ini rancangan militer untuk merekrut 300.000 tentara untuk berperang di Ukraina. Moskow tampaknya berusaha untuk mendapatkan kembali keunggulan dalam konflik tersebut. Rusia berpendapat bahwa ini adalah kesempatan bagi orang-orang di kawasan itu untuk mengekspresikan pandangan mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron berapi-api saat pidato di sidang Majelis Umum PBB 2022 di New York. Ia pun dan mengingatkan dunia agar tidak cuek terkait perang Rusia-Ukraina. Pasalnya, Presiden Macron khawatir Rusia akan menyerang daerah lain juga setelah negara tetangganya sendiri. Sebelumnya dilaporkan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan kabar terbaru dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin baru-baru ini bertemu di Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Samarkand, Uzbekistan. Pada wawancara bersama PBS, Presiden Erdogan mengakui bahwa situasi terbilang bermasalah. Namun, ia menyebut Presiden Putin ingin mengakhiri perang. Di Uzbekistan, saya bertemu dengan Presiden Putin, kami berdiskusi panjang dengannya, ujar Presiden Recep Tayyip Erdogan seperti dilansir media pemerintah Rusia, TASS, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Presiden Putin ingin mengakhiri ini secepat mungkin, ucap Presiden Erdogan. Lanjut, Presiden Erdogan berkata langkah signifikan akan diambil ke depannya. Apa yang kita inginkan adalah pertempuran ini berakhir dengan damai, jelas Presiden Erdogan. Saat ini, Presiden Erdogan berada di Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum PBB 2022.
Rusia dan Ukraina sama-sama mitra dagang penting bagi Turki. Tak heran jika ekonomi Turki ikut terdampak invasi Rusia. Sejak perang dimulai pada Februari tahun 2022, Presiden Erdogan berkali-kali mendorong adanya negosiasi antara kedua negara. Pada Juli tahun 2022, Presiden Erdogan juga membantu memuluskan perjanjian tentang pengiriman gandum Ukraina. Perjanjian itu melibatkan PBB sebagai penengah antara Ukraina dan Rusia.